Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 31 Mei tahun 2021 adalah pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada Maria, ia juga menyampaikan kepada Maria kabar perkandungan Elisabet saudarinya. Malaikat itu memberitahukan bahwa Elisabet juga sedang mengandung seorang putra pada masa tuanya. Bayi itu adalah Yohanes Pembaptis yang kelak akan menjadi perintis jalan bagi Yesus, Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Maria pun segera bergegas ke pegunungan Yudea, ke kota Karem, tempat tinggal Elisabet dan Sakaria. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, pertemuan itu merupakan suatu peristiwa kegembiraan bagi Elisabet maupun bagi anak yang dikandungnya. Dari mulut Elisabet keluarlah kata-kata pujian ini. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Ia juga menyebut Maria berbahagia, sebab Maria percaya akan sabda Tuhan yang disampaikan kepadanya. Maria pun menjawab kata-kata pujian Elisabet dengan mengagungkan Tuhan yang memperhatikan hambanya yang hina itu dan yang memenuhi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Maria pun tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Kita juga memuji Maria dengan perkataan Elisabet setiap kali mengucapkan doa salam Maria, tetapi yang lebih penting lagi, jika kita memuji Maria dengan mengikuti teladan sikapnya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Sefanya, pasal 3 ayat 14 sampai 18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehadiran yang membawa sukacita. Pada hari ini kita memperingati pesta Santa Maria mengunjungi Elisabet. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang kehadiran Tuhan yang membawa sukacita. Menjalin persaudaraan selalu menyenangkan. Jika tidak sedang masa pandemi, aktivitas menjalin persaudaraan malah sangat dianjurkan, karena di dalamnya dipererat kerukunan, diperbaiki perselisihan, dipelihara relasi dalam suasana sukacita dan damai. Sesudah menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, Maria pergi berkunjung ke rumah saudaranya Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Sebagaimana disampaikan oleh malaikat, Elisabet yang sudah tua itu sedang mengandung dalam bulannya yang ke-6. Maria berkunjung ke rumah saudaranya dengan maksud untuk membantu mereka. Itu adalah suatu kunjungan kekeluargaan dan kepedulian. Kunjungan Maria kepada Elisabet bukanlah kunjungan biasa. Elisabet yang dikunjungi mengandung pada usia yang sudah tua. Tanpa campur tangan Allah, hal itu tidaklah mungkin. Maria yang berkunjung juga sedang mengandung. Bukan hanya karena campur tangan Allah, kandungan Maria adalah tempat tinggal Allah sendiri. Dalam rahim Maria, Sang Sabda telah menjadi daging. Allah berkenan hadir menjadi manusia dalam kandungan Bunda Maria. Kehadiran Allah di tengah-tengah manusia
merupakan rahmat ataupun anugerah istimewa dari Allah. Nabi Zefanya menyerukan bahwa ada waktunya Israel bersorak-sorai dan bersukacita, tidak takut dan menjadi lemah lesu, karena Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nabi Yesaya pada nubuat yang sama menyatakan, "Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu." Saudara-saudariku terkasih, Injil Lukas pada hari ini mengisahkan tentang perjumpaan dan percakapan dua wanita yang terberkati itu. Dua bagian terpenting dari kisah itu adalah pujian yang berarti juga pengakuan, peneguhan dan dukungan Elisabet kepada Maria, dan nyanyian pujian ataupun Magnificat Maria kepada Tuhan. Elisabet mensyukuri kehadiran Bunda Tuhan dengan berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria mengatasnamakan umat Allah, menyampaikan Magnificat karena perhatian dan kepedulian Allah pada sekalian hambanya. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Allah di tengah-tengah manusia membawa sukacita dan kegembiraan. Bunda Maria menghadirkan sukacita itu kepada Elisabet. Kita pun dapat menghadirkan Tuhan bagi orang lain dalam jalinan relasi persaudaraan yang didasari pada sukacita, damai sejahtera, rasa syukur dan kasih. Semoga demikian. Amin.